Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya mau sharing sekaligus berbagi tips ya mengenai TVS King seperti biasa. Kali ini masalah jendela belakang yang saya alami ketika mengendarai TVS King. Jendela di belakang itu mudah sekali untuk tertiup angin, sehingga posisi jendelanya itu dia masuk ke dalam. Ini saya kasih simulasi ya. Seperti ini. Kalau posisi yang benar ya, itu jendelanya ini dia ada di luar ya, sehingga ketika posisi hujan air itu tidak masuk ke dalam gitu. Tentunya ini ditutup ya, yang depan sama belakang, cuman ini simulasi aja. Nah, karena tertiup angin ketika berkendara itu, posisi jendela yang tadinya seperti ini itu dia bisa begini. Nah, ini dengan posisi resleting tertutup depan belakang, tapi bagian bawahnya ini dia bisa masuk ke dalam gitu. Nah, ini kalau hujan jelas air itu masuk ke sini, ke dalam. Nah, solusi yang saya buat untuk mengatasi hal ini yaitu dengan cara menanam magnet ya di bagian bawah sini, bagian bawah jendela. Magnet yang saya gunakan adalah magnet yang berwarna krom, yang bernama kalau tidak salah itu neodymium. Warnanya krom, bukan magnet yang warna hitam. Kenapa pakai magnet yang warna krom itu? Karena daya lengketnya lebih kuat daripada magnet yang berwarna hitam. Terus magnet itu tadi dijahit di sini tuh, di bagian belakang, bagian dalam jendela. Jadi dari luar itu dia nggak kelihatan ya, cuman kelihatan jahitannya aja sih. Nah, ini terus bahan yang dipakai ini pakai bahan yang kesat ya, permukaannya yang kesat. Kalau orang Jawa bilang itu, kalau orang sini bahasanya iya ya kesat. Kesat itu nggak licin, intinya seperti itu. Bahannya dari Oscar, terus dia juga cukup tebal karena untuk menghindari ketika tidak sengaja kita nutupnya kurang hati-hati, misalkan agak dibanting gitu. Nah, dengan bahan yang tebal ini diharapkan bisa meredam hentakan sehingga magnetnya itu nggak gampang patah ya gitu. Terus tujuannya kenapa kok pilih bahan yang kesat ini, yang nggak licin ini, karena supaya si bagian jendela ini ketika tertiup angin itu dia nggak mudah lepas masuk ke dalam, jadi dia nahan gitu. Karena magnet neodymium ini memang benar daya lengketnya kuat, tapi dia punya kelemahannya itu bisa dilepas dengan cara digeser. Nah gitu. Kalau dengan cara ditarik berat memang, tapi kalau digeser itu dia bisa lepas. Makanya pemilihan bahannya seperti itu tadi, dan kebetulan bahan yang saya pakai ini bahan yang biasa dipakai untuk karpet dasarnya mobil. Ya ini. Terus di bagian atas pintu
Ini dikasih list karet pintunya mobil ini. Nih, bagian atas ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk menahan si jendela itu tadi. Jadi ketika dia kena angin, ada tekanan nih, kena angin dia kan agak geser. Nah, agak geser gini. Terus si karet ini nahan. Sebentar, saya nyalakan lampunya. Tuh. Nah, dia nahan ke si karet ini gitu. Jadi aman, nggak sampai masuk ke dalam gitu. Ini sudah saya tes, sudah saya coba, kurang lebih sekitar 40-50 kilo aman. Jendela nggak masuk ke dalam meskipun tekanan anginnya lumayan kenceng. Nah, ini buktinya ya, yang sebelah kiri, yang tadi itu kan yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Bisa dilihat, ini kan bentuknya dia sampai sampai cekung ke dalam gini. Ini kan membuktikan bahwa tekanan angin dari luar ini ya lumayan kenceng. Saking kencengnya si jendela ini sampai seolah-olah kayak terhisap ke dalam, bukan terhisap ke dalam ya, terdorong angin dari luar gitu. Nah, ini sampai cekung seperti ini, dan bagian bawahnya tuh aman. Nah, ini kalau posisi hujan udah jelas aman ya. Cara saya ini secara estetika juga ya kelihatan standar, kayak nggak ada apa-apa gitu, dan juga praktis, nggak perlu pakai penjepit, nggak perlu ada cara tambahan. Pokoknya ya cuman kalau mau nutup jendela ya cuman resleting depan sama belakang, udah, ini diturunin biasa aja, dia nanti nempel sendiri gitu. Terus untuk selanjutnya saya juga mau berbagi tips soal spion TVS King ini aneh. Posisi spionnya itu dia ada di sini bautnya ya toh. Lah, sedangkan posisi bukaan plastik ya, ini saya bilang plastik ya, yang transparan ini ya, itu nggak begitu lebar. Ini saya pindah ke sebelah kanan ya biar lebih jelas. Nah, tuh posisi plastik ini cuma segini aja. Tuh, udah cuma segitu aja. Nah, bisa dibayangkan ketika spion ini tadi standar ada di sini, posisi daunnya spion ini dia ada di sini. Nah, ada di sini. Ini susah dilihat dari kursi pengemudi dalam. Susah sekali, susah dilihat. Harusnya ya ini tangkainya dipanjangin supaya posisi daun spionnya ini sejajar dengan titik habisnya plastiknya, atau plastiknya dibuat lebih lebar harusnya. Tapi ya nggak tahu ya kenapa kok TVS mendesain sedemikian rupa, anehnya ini kurang ergonomis sih menurut saya ya. Nah, akhirnya solusi yang saya buat ini, saya nambah pangkon solusinya. Ini pangkonnya saya buat dari gear belakang motor. Gear belakang motor itu kan yang umum punya bebek-bebek yang kecil itu kan
lubangnya 4. Nah ini lubangnya pas nih, ini saya potong, saya bentuk sedemikian rupa, saya halusin terus untuk dijadikan pangkon seperti ini. Nah ini ditambah bos, karena kan ini ada apa ya, kupingannya gitu biar nggak nabrak. Ini ditambah bos, nah supaya dia bisa bebas ke belakang. Jadi bentuknya seperti itu. Nah ini dengan penambahan ini, posisi daun ini pas sejajar dengan titik habisnya plastik ini. Nah ini baru terlihat jelas. Nah terus kalau soal besarnya daunnya spion ini, besarnya kacanya ini memang subjektif ya. Kenapa saya bilang subjektif? Karena ada yang bilang spionnya kurang lebar, tapi bagi saya pribadi merasa dengan besar spion sebesar ini itu sudah cukup sebetulnya. Ya cuman posisinya aja yang kurang pas. Posisi ini, posisi spionnya itu tadi kurang mundur lah gitu. Nah terus kenapa kok pakai gear bekas, gear belakang motor bekas? Karena kalau pakai plat yang biasa itu terlalu tipis. Akhirnya kalau dipakai itu apa ya, bergetar gitu. Jadi si spionnya ini getar, terus akhirnya bayangannya yang ada di kaca itu buram, kurang jelas, kurang enak. Akhirnya saya buat dari gear belakang bekas. Ya memang bentuknya ini susah, motongnya juga susah, habis mata gerenda 2, tapi ya kuat gitu loh, rigid istilahnya itu gitu ya. Sementara itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga tips ini membantu teman-teman sesama pengguna TVS King ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.